Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, tradisi sungkem terhadap orang tua. Ada yang menanyakan bagaimana sih hukum sungkem kepada orang yang lebih tua atau orang tua kita sendiri. Rekan-rekan semuanya, bahwa biasanya tradisi sungkem ini dilakukan saat Lebaran. Lebaran adalah momen untuk saling memaafkan, bersilaturahim dengan sanak famili, rekan-rekan dan segenap orang yang kita kenal. Salah satu tradisi yang tentu kita semuanya paham betul di Indonesia, yakni sebuah tradisi yang tidak bisa dilepaskan saat mengisi hari-hari Lebaran, tidak lain adalah sungkem. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh anak ke hadapan orang tua atau keluarga yang sifatnya lebih tua, di mana maksudnya untuk menunjukkan tanda bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai dewasa. Rekan-rekan semuanya, sungkem ini memang dilakukan dengan pada umumnya dengan jongkok sambil cium tangan. Sebagian kalangan menganggap bahwa tradisi tersebut terlalu berlebihan sehingga dilarang dan tidak sejalan dengan ajaran Nabi. Lantas apa sebenarnya rekan-rekan semuanya? Dalam menghukumi sungkeman, perlu kita pahami bersama teman-temanku semuanya, setidaknya bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, kita lihat hukum asal. Yang kedua, dari sudut pandang tradisi itu sendiri. Coba kita kaji bersama ya rekan-rekan semuanya. Dilihat dari sudut pandang hukum asal dari sungkem. Dari sungkeman. Sungkeman ini sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Sekali lagi rekan-rekan semuanya, sungkeman sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Posisi jongkok sambil cium tangan merupakan ekspresi saja, ekspresi memuliakan orang yang sifatnya lebih tua. Syariat tidak melarang orang yang mengagungkan manusia selama, catatannya ini ya, selama tidak dilakukan dengan gerakan yang menyerupai bentuk takzim kepada Allah. Seperti ya, bentuk takzim kepada Allah seperti sujud atau ruku ya. Maka berkaitan dengan mencium tangan bagi orang yang lebih tua, ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Imam Nawawi, wala yukrahu takbilul yaddi li zuhdin wa ilmin wa kibari sinin. Tidak makruh mencium tangan karena kezuhudan, karena keilmuan, wa kibari sinin, dan faktor usia yang lebih tua. Itu jadi Imam Nawawi punya pendapat demikian, bisa dilihat dalam Raudhatul Thalibin. Bahkan sebagian ekspresi ta'zim kepada orang yang lebih tua ini hukumnya sunnah, sebagaimana dilakukan dengan cara berdiri dengan tujuan memuliakan dan kebaktian. Jadi ketika ada orang yang lebih tua, kita berdiri dalam rangka ta'zim atau memuliakan.
Dalam hal ini Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan dalam I'anat Thalibin, ya, di sana disebutkan wa yusannu al-qiyamu liman fihi fadilatun zahiratun min nahwi sholahin aw ilmin aw wilayatin masrubat bisyana. Sunnah berdiri untuk orang yang memiliki keutamaan yang zahir, yang tampak. Apa keutamaan yang tampak? Seperti min nahwi sholahin, seperti dia soleh, atau ilmin, punya keilmuan, atau hubungan melahirkan orang tua, atau kekuasaan yang dibarengi dengan penjagaan diri. Mengomentari dari keterangan di atas, Syekh Abu Bakar Syata mengatakan bahwa ungkapan sunnah berdiri tadi disebutkan wa yusannul qiyam liman fihi fadilatun zahiratun ay ikraman wa birran wa ikhtiraman lahu larian. Ungkapan sunnah berdiri untuk orang yang memiliki keutamaan yang tampak itu maksudnya dengan motivasi memuliakan, ikraman, wabirran, dan bentuk kebaktian, wahtiraman, bukan larian, bukan karena pamer. Terus disebutkan tadi awiladah ay wa yusannul qiyamu liman lahu wiladah kabin au ummin, atau kita memuliakan karena faktor dia telah melahirkan kita. Di hubungan melahirkan maksudnya adalah sunnah berdiri kepada orang yang melahirkan seperti bapak atau ibu kita. Lebih dari itu, rekan-rekan semuanya, menurut sebagian ulama memuliakan kerabat dengan cara berdiri hukumnya bisa wajib, ketika meninggalkannya akan dianggap sebagai memutus silaturahim. Disebutkan oleh Syekh Al-Yubi, wa yundabu taqbilu tiflin walau li ghairi syafaqatin wa wajhu mayyitin li nahwi solahin wa yaddi wa yaddu nahwi alimin wa sharikhin wa sadiqin wa syarifin li ajli ghaniyin wa nahwi wal qiyamu lahum kadzalik wa bakata ba'duhum wujubu dzalik fi hadhil azminah li anna tarkahu shara qati'atan. Sunnah mencium anak kecil meski karena selain tujuan mengasihi. Sunnah pula mencium wajahnya mayit karena kesolehannya. Sunnah pula mencium tangan orang alim, orang yang soleh, mencium kerabat, mencium orang yang mulia, bukan karena kekayaannya atau yang lain. Hukum sunnah tersebut juga berlaku dalam permasalahan berdiri kepada mereka. Sebagian ulama berpendapat wajibnya berdiri atau memuliakan pada masa sekarang. Ini mengapa? Karena li'anna tarkahu shara qati'atan. Karena meninggalkannya bisa jadi dianggap merupakan bentuk perbuatan yang memutus tali silaturahim. Maka rekan-rekan semuanya, bila kita melihat dari sudut pandang tradisi, nah kalau tadi kita dari hukum asal, kalau
Kita melihat dari sudut pandang tradisi, bagaimana sungkeman merupakan tradisi nenek moyang kita yang perlu dilestarikan. Mengapa? Karena Islam mengajarkan untuk merawat tradisi selama tidak bertentangan dengan agama. Hal tersebut sebagai bentuk pengejawentahan dari sabda Nabi tentang berbudi pekerti yang baik kepada sesama, di mana beliau bersabda Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berbudilah dengan akhlak yang baik kepada manusia. Saat ditanya apa yang dimaksud dengan etika yang baik, Sayyidina Ali mengatakan huwa muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Beretika yang baik adalah mengikuti tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Tambahkan lagi, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wa husnul khuluq ma'an nas alla tahammalan nas ala muradi nafsik bal tahammulu nafsak ala muradihim ma lam yukhalifu syar. Beretika yang baik dengan manusia adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka meninggalkan tradisi yang tidak haram, sekali lagi meninggalkan tradisi yang tidak haram merupakan akhlak yang tidak terpuji, sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Muflih, la yambaghil khuruju min adatin nas illa fil haram. Tidak sepantasnya keluar dari tradisi manusia kecuali dalam perkataan yang haram. Jadi rekan-rekan semuanya, kesimpulannya adalah sungkeman bukan merupakan tradisi yang haram. Bahkan menjaga tradisi tersebut merupakan bentuk pengamalan dari sabda Nabi tentang anjuran beretika yang baik kepada sesama. Demikianlah teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.